Selamat berjumpa kembali di ruang berbagi Noe. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, pembahasan kita hari ini adalah tentang membuat model matematika dari masalah kontekstual dalam program linier. Mari kita simak bersama-sama. Nah, anak-anak, masalah program linier dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum yang perlu diubah terlebih dahulu menjadi model matematika atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Tujuannya adalah dari masalah tersebut kita dapat menentukan hasil optimum dari model matematika yang diberikan yang disusun dari suatu hubungan linier. Dan nanti model matematikanya di sini adalah berupa suatu sistem pertidaksamaan linier. Nah, agar kalian lebih memahami lagi apa itu model matematika, perhatikan ilustrasi berikut. Sebagai contoh, seorang penjahit mempunyai 60 meter kain katun dan 40 meter kain brokat. Dengan bahan yang tersedia, penjahit membuat dress dan gaun untuk pelanggannya. Sebuah dress memerlukan 3 meter kain katun dan 1 meter kain brokat. Sedangkan satu gaun memerlukan 2 meter kain katun dan 2 meter kain brokat. Jika keuntungan setiap dress adalah Rp75.000 dan keuntungan gaun adalah Rp120.000, buatlah model matematika dari masalah ini. Nah, untuk membuat model matematikanya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu memisalkan mana yang menjadi variabel X dan variabel Y. Cara mengetahuinya, kalian bisa dengan mudah melihat pada tujuan dari permasalahan ini. Di sini, dia meminta kita untuk jika keuntungan setiap dress adalah Rp75.000 dan keuntungan gaun adalah 120, maka buatlah model yang memaksimumkan keuntungan. Karena itu, kita misalkan X-nya sebagai banyaknya dress ya yang akan diproduksi, dan Y adalah banyaknya gaun yang akan diproduksi. Setelah kalian mendapatkan variabel X dan variabel Y-nya, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Di sini kita sudah punya banyaknya dress sebagai X. Ibu tulis X. Banyaknya dress sebagai X dan banyaknya gaun sebagai Y. Selanjutnya, kita lihat kembali masalah yang ada. Dari masalah di sini ada dua keterbatasan yang dimiliki oleh penjahit, yaitu bahan yang dia miliki, yaitu bahan untuk kain katun dan kain brokat itu terbatas. Kain katun hanya tersedia 60 meter dan kain brokat hanya tersedia 40 meter. Nah, batasan ini kita tuliskan di sini. Kain katun dan kain brokat. Selanjutnya, kita isi bagian-bagian dari tabel ini. Untuk mengisinya, kalian perlu menyimak atau membaca kembali masalah yang ada secara lengkap. Nah, kita lihat seorang penjahit mempunyai 60 meter kain katun. Berarti dia hanya mempunyai 60 meter kain katun. Tidak boleh lebih dari 60 meter. Artinya kalimat matematika atau notasi matematika yang tepat adalah kurang dari sama dengan 60. Karena 61 sudah tidak boleh. Bisa dimengerti ya. Berikutnya, kain brokat yang dimiliki hanya 40 meter saja. Berarti kurang dari sama dengan 40 meter. Paling banyak 40 meter yang dimiliki oleh penjahit. Selanjutnya,
Kita baca kembali, sebuah dress memerlukan 3 meter kain katun. Lihat, dress membutuhkan 3 meter kain katun dan 1 meter kain brokat. Kita masukkan di sini kain brokat yang dibutuhkan 1 meter, kain katun yang dibutuhkan 3 meter. Sedangkan gaun memerlukan 2 meter kain katun dan 2 meter kain brokat. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, berarti masalahnya sudah hampir selesai. Kalian sudah bisa membuat model matematika atau SPTLDV dari permasalahan ini. Caranya, perhatikan saja satu kolom dari tabel ini. Di sini ada 3, banyaknya kain katun yang dibutuhkan untuk dress, berarti 3X, ditambah dengan banyaknya kain katun yang dibutuhkan untuk membuat gaun, 2Y, kurang dari sama dengan atau tidak boleh lebih dari 60 meter. Pertidaksamaan yang pertama sudah kalian dapatkan. Yang kedua, untuk kain brokat, banyaknya kain brokat yang dibutuhkan untuk membuat dress atau 1X ditambah dengan 2Y, 2 meter yang dibutuhkan untuk membuat gaun, tidak boleh lebih dari 40 meter. Nah, di sini kalian juga perlu menambahkan batasan berikutnya yang wajib disertakan di setiap permasalahan yang ada, karena banyaknya dress dan banyaknya gaun tidak mungkin negatif, atau banyaknya gaun maupun banyaknya dress yang diproduksi paling sedikit adalah 0, maka kalian perlu menambahkan satu pertidaksamaan lagi, yaitu X harus lebih dari sama dengan 0 dan Y harus lebih dari sama dengan 0. Ini artinya banyaknya dress dan banyaknya gaun yang diproduksi tidak ada yang negatif. Ini sudah ada ya, kita sudah dapat 3 pertidaksamaan. Inilah sistem pertidaksamaan linear 2 variabel atau model matematika dari permasalahan ini. Kalian bisa tuliskan dengan lebih sederhana. Ini kalau bisa dikecilkan, kalian kecilkan. Tapi untuk masalah ini kebetulan tidak bisa dikecilkan, jadi kita tuliskan kembali. 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Kemudian X ditambah dengan 2Y kurang dari sama dengan 40. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Inilah model matematikanya. Jangan lupa fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah, kita tuliskan Fx, Y. Ini notasi untuk fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi adalah memaksimumkan keuntungan dress maupun gaun. Keuntungannya dress adalah Rp75.000. Berarti 75.000 X ditambah dengan 120.000 Y. Jadi inilah model matematika dari masalah yang pertama. Kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh kedua. Suatu pesawat udara mempunyai 60 tempat duduk. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa barang hingga 50 kg, sedangkan untuk setiap penumpang kelas ekonomi diperkenankan paling banyak membawa 20 kg barang. Bagasi pesawat itu hanya mampu menampung 1.500 kg barang. Jika harga tiket kelas utama Rp800.000 dan kelas ekonomi Rp500.000, tentukan model matematika dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan maksimum. Baik, yang pertama kita misalkan variabel X dan variabel Y untuk permasalahan ini. Caranya, perhatikan dari tujuan dari masalah ini, yaitu memaksimumkan pendapatan. Nah, pendapatannya diperoleh dari tiket kelas ekonomi, tiket kelas utama, dan tiket kelas ekonomi. Berarti kita bisa misalkan X-nya adalah banyak tiket
kelas utama dan Y-nya kita misalkan dengan banyak tiket kelas ekonomi. Berikutnya, setelah mendapatkan variabel X dan variabel Y, kita buat tabelnya. Kita sudah peroleh X-nya yaitu tiket kelas utama. Tiket kelas utama sebagai X dan tiket kelas ekonomi sebagai Y. Oke, baik. Nah, tabel ini sebenarnya kalau nanti kalian sudah cukup lancar, kalian bisa skip atau lewati langkah tabel dan langsung membuat pertidaksamaannya. Nah, untuk yang pertama, marilah kita berlatih tetap menggunakan tabel. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan setiap batasan yang ada dalam masalah ini. Batasannya di sini adalah kursi dari pesawat tersebut terbatas. Hanya ada 60 kursi atau 60 tempat duduk yang tersedia. Dan bagasinya pun terbatas, yaitu maksimum hanya menampung 1.500 kg saja. Karena itu, batasan yang bisa kita tuliskan di sini adalah kursi atau tempat duduk dan bagasi. Nah, kita baca, suatu pesawat udara mempunyai 60 tempat duduk. Dia hanya mempunyai 60 tempat duduk untuk penumpangnya. Artinya, kursi-kursinya itu tidak boleh lebih dari 60. Atau notasi matematika yang tepat adalah tempat duduk ini kurang dari sama dengan 60. Lihat ya, tempat duduknya kurang dari sama dengan 60. Berikutnya, setiap penumpang kelas utama boleh membawa 50 kg bagasi, sedangkan kelas ekonomi diperkenankan membawa 20 kg. Oke, untuk bagasi, kelas utama boleh membawa 50 kg dan kelas ekonomi boleh membawa 20 kg. Dan bagasi pesawat itu hanya mampu menampung 1.500 kg, dikurang dari sama dengan 1.500. Oke, kalian lihat di sini ternyata tabelnya ini bagian yang pertama ada yang kosong ya. Di sini kolom yang pertama ini kosong. Nah, kalian bisa isikan ini satu, ini satu. Karena banyaknya tempat duduk untuk penumpang kelas utama X dan untuk penumpang kelas ekonomi Y jumlahnya tidak boleh lebih dari 60. Sekarang kita sudah bisa menuliskan model matematikanya. Model matematikanya adalah ini yang pertama untuk batasan tempat duduknya. Yang ini. 1X ditambah dengan 1Y kurang dari sama dengan 60. Berikutnya yang bagian ini 50X ditambah dengan 20Y kurang dari sama dengan 1.500. Jangan lupa tiket kelas ekonomi maupun kelas utama tidak boleh negatif sehingga satu pertidaksamaan lagi yaitu X harus lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jika kalian perhatikan di sini, modelnya ini masih bisa kita sederhanakan. Jadi sederhanakan, ini menjadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Yang ini bisa kita kecilkan semuanya dengan 10. Kita peroleh 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 150. Dan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuannya. Kita tulis fungsi tujuannya f, X, Y adalah memaksimumkan pendapatan, yaitu 800.000 untuk X untuk kelas utama
ditambah dengan 500.000 untuk tiket kelas ekonomi. Inilah model matematika dari permasalahan yang kedua. Nah, sekarang silahkan kalian berlatih soal-soal berikut agar kalian lebih memahami lagi bagaimana membuat model matematika dari permasalahan program linier. Sampai di sini pelajaran kita. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar!